Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Charisma Salsabila Darmawan dengan NIM 2010101231200001. Di sini saya akan membahas tentang negara dengan dosen pengampu Bapak Reja Fahlevi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Berikutnya, fungsi negara. Fungsi dari negara yaitu untuk mengatur kehidupan yang ada dalam seluruh wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, fungsi negara secara umum ada 4, yakni yang pertama, fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan, negara harus bisa menciptakan ketertiban. Negara berfungsi sebagai stabilitator. Fungsi ini dijalankan oleh kepolisian dan polisi pamong praja. Yang kedua, ada fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini yang paling penting dan diharapkan semua manusia. Fungsi ini menjamin rakyat tetap hidup sehingga negara tetap ada. Negara diberi wewenang mengelola kekayaan agar mampu menjalankan fungsi ini. Ketiga, ada fungsi pertahanan dan keamanan. Sebagian besar negara dilengkapi dengan alat pertahanan dan pasukan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Di Indonesia, fungsi ini diemban oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang terakhir, ada fungsi menegakkan keadilan untuk mencapai tujuan bersama. Keadilan mutlak dijalankan di setiap negara. Keadilan diwujudkan melalui badan-badan peradilan. Di Indonesia, fungsi keadilan dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, Charles Emeriam dalam Sistematik Politik tahun 1947 mengemukakan ada 5 fungsi negara. Kelima fungsi itu yakni 1. Keamanan eksternal, 2. Ketertiban internal, 3. Keadilan, 4. Kesejahteraan umum, dan kelima kebebasan. Berikutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur suatu negara itu meliputi 1. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat sendiri terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Maksud penduduk yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam waktu lama di suatu negara. Mereka lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Sementara, bukan penduduk adalah orang yang tinggal sementara di suatu negara, misalnya turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Penduduk dapat dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Sebaliknya, warga negara asing adalah orang yang mendapat izin tinggal di suatu negara bukan sebagai duta besar, konsul, dan konsuler. Kedua, wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintah yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam, contohnya sungai, danau, pegunungan, lembah, dan laut. Atau menggunakan batas buatan seperti pagar tembok, pagar kawat berduri, atau patok. Bisa juga menggunakan batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, ada pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintah yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain.
Yang terakhir dan keempat, pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara yang lain terdiri dari dua sifat, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sedangkan pengakuan de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Selanjutnya, tujuan negara Republik Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya bentuk negara. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dan serikat atau federal. Yang pertama, negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Yang kedua, negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Sekian video dari saya, banyak salah dan kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.